menurut saya begini, ini dia bisa di Depok, bisa di mana saja, tapi yang membuat banyak orang yang tidak berpolitik seperti bapak-bapak ini adalah ini anak presiden dan sebelumnya anaknya yang lain dan menantunya sudah menjadi kepala daerah. Memang orang Indonesia berapa jumlahnya sangat kurang kah untuk menjadi sampai harus satu keluarga jadi semua begitu? Betul, dan begini, kan sebetulnya pemilu kita ini kan tidak, kita harus jujur tidak betul-betul terbuka. Semuanya ya, kalau Mbak Asfi ngeliatnya dari luar, ya, dan tidak pernah berproses di dalam, tidak pernah ikut berkontestasi juga, ya, itu tidak segampang itu mengatakannya. Ini kita bicara terkait dengan elektabilitas dari seorang tokoh yang merupakan kader partai. Mereka digembleng. Mbak Asfi lihat ya, di partai itu ada orang ya, tadi ngomong soal anak ranting dan segala macam. Saya bergaul dengan mereka. Saya bergaul dengan mereka tiap hari pasti. Ya, dan mereka punya tugasnya masing-masing. Mereka punya tugasnya masing-masing. Nggak bisa Mbak Asfi mengatakan, kenapa nggak anak ranting yang maju? Kenapa nggak ini yang maju? Itu kan ada itu real politiknya. Itu real politiknya. Selalu yang menjadi calon presiden, selalu yang menjadi calon DPR dan lain-lain, itu punya sesuatu di atasnya. Waktu BPUPKI harus memilih bentuk negara apa. Mereka memilih republik dengan sederhana apa? Karena kita nggak mau jadi monarki. Monarki kenapa? Sebetulnya kan kalau kita lihat kekuasaan itu didapatkan dari suara rakyat ya. Artinya kalau kita bicara Jokowi akan melanggengkan kekuasaan ya kan, kalau katakanlah Mas Kaisang gitu di Depok kemudian masyarakat Depok nggak mau kan nggak akan bisa juga. Artinya yang dilakukan PSI saat ini hanya memfasilitasi agar Mas Kaisang bisa menjadi salah satu calon wali kota Depok di Pilkada 2024. Kemudian PSI mencalonkan Mas Kaisang, ini sebetulnya merupakan aspirasi dari teman-teman di PSI Kota Depok sebetulnya. Jadi mereka menerima aspirasi dari masyarakat, kemudian mereka kayak dititipin nih, kalau bisa Mas Kaisang dong maju jadi jadi wali kota di Depok, karena Depok butuh perubahan setelah 20 tahun tidak berubah kira-kira. Oke, Depok butuh perubahan Mas Iqbal setelah 20 tahun nggak berubah, dan bisakah dirubah Kaisang? Respon Anda? Ya, saya kira itu adalah statement keputusasaan PSI terhadap Depok. Kenapa gitu? Karena dia nggak mampu mencalonkan kadernya sendiri. Sehingga dia mencari jalan gimana caranya instan bisa menang, kira-kira begitu. Karena saya sendiri juga tinggal di Depok, punya rumah di Depok. Nyaman sekali, bagus, nggak ada masalah. Dan itu membuat kita semua berpikir ulang. Apa indikatornya tidak ada perubahan itu? Oke. Bang Nababan aja udah bilang. Kayak Solo dan Medan nggak ada prestasi juga gitu loh. Jangan sampai nanti kita ini seolah-olah buruk muka cermin dibelah. Padahal kita nggak bisa nyari suara. Kita nggak bisa mendapatkan hati masyarakat Depok. Tapi justru yang disalahkan adalah buat apa gerah? Artinya gini, ini kan adalah hak dari Kaisang sendiri, aspirasi politik dia. Pertama, dalam rekrutmen politik, tentunya Kaisang ataupun Mas Gibran ataupun juga Bang Bobi melihat figur dari ayahnya. Seperti saya juga melihat figur ayah saya. Itu kan keinginan untuk tampil di politik, melayani masyarakat, itu kan muncul dari situ. Kan nggak salah. Kemudian berproses, dipilih oleh rakyat, itu udah paling benar. Derajat tertinggi dalam demokrasi itu adalah dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk. Jadi kalau political appointee sebagai menteri itu ditunjuk. Membantah ya pernyataan Mas Iqbal gitu, karena Depok hari ini nggak baik-baik aja. Yang jelas kalau Mas Iqbal datang ke pasar-pasar itu isinya sampah Mas hari ini. Sama kayak di Medan, apa bedanya? Ya, artinya ada masalah. Sama kayak di Jakarta juga. Ada yang namanya pasar ya ada sampah. Kemudian juga bahwa Depok 3 tahun berturut-turut menjadi kota yang paling termasuk kota yang paling intoleran di Indonesia. Itu kan versi siapa? Versi siapa dulu? Setara Institut, Mbak. Ya, Setara Institut kan bukan lembaga resmi, dia kan LSM. Masa LSM bisa menjadikan sebuah indikator sebuah kota itu bermasalah, kan aneh. Adalah intinya kalau tadi dinyatakan bahwa ini cara instannya PSI, sebetulnya nggak juga. Karena PSI selama ini memang selalu mendorong anak-anak muda untuk maju ke politik. Ya harusnya kenapa nggak giring aja sekalian ya kan? Atau Grace ya kan? Tidak harus menjadi seorang anggota DPR seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak pernah jadi anggota DPR, tapi Pak Jokowi adalah pengurus partai. Beliau jadi wali kota, beliau jadi gubernur. Tapi kalau Pak Ganjar kan jadi anggota DPR dulu, baru jadi gubernur, lalu calon presiden. Prosesnya itu macam-macam. Tapi dipastikan di PD Perjuangan prosesnya itu ada. Seperti saya setelah menjadi wartawan, saya sekolah kader dulu. Saya kerja dulu. Ya, kerja di mana-mana di partai.
ada acara ini, acara itu dan lain sebagainya, baru kemudian mencalekkan diri. Dan hal itu dilakukan juga meskipun mereka adalah anak presiden atau Oke. mantu presiden. Nah, kemudian- Terjun langsung ke rakyat, ngomong sama rakyat langsung, Saya ngomong dipilih sama atau tidak rakyat juga. oleh rakyat, sehingga Mbak Asfi tahu Bang Putra parameternya jangan dipilih menganggap oleh rakyat orang itu yang seperti bukan apa. politisi, Nah, iya, jangan sekedar menganggap mengadvokasi hanya atau politisi tidak. yang ngobrol dengan Ini rakyat. sindrom berkuasa. Iya. Jangan mengatakan bahwa Oke. politisi Jangan tunggu. meremehkan orang Jangan lain yang mengatakan pergi ke bahwa partai pasar politik tidak bercakap-cakap terdiri dari dengan rakyat. rakyat. Kami adalah terdiri dari rakyat. Kami punya pengurus sampai ke tingkat RT, ke tingkat RW. Iya, tapi belum langsung tentu dekat orang yang dengan tidak maju rakyat. kontestasi tidak peduli pada rakyat. Justru Loh, Dan kenapa stempel itu para diinginkan oleh para rakyat. petugas ranting, petugas di desa itu tidak dicalonkan jadi presiden, tidak dicalonkan jadi kepala daerah? Kenapa harus anak presiden? Memang kurang mereka berbakti kepada partai. pertama apa prestasinya gitu loh. Itu aja dulu. Kalau kuliah di luar negeri banyak orang kuliah di luar negeri. Kalau bisnis usaha ya banyak juga orang. Tapi kalau saya takut begini. Dulu kan mengatakan waktu Bobi maju di Medan ini karena Medan bermasalah, dicalonkanlah menantu presiden. Ternyata nggak maju-maju juga, nggak berubah-ubah juga, nambah masalah baru. Tapi justru saya ingin mengatakan bahwa kalau kita ingin berdemokrasi, ya bukan hanya soal masyarakat yang memilih, tapi bagaimana etika. Masyarakat menilai Kaisang tinggalnya di Solo, ingin nyalon di Depok. Lalu mengatakan saya akan membenahi. Ya itu tentu saja juga akan menyinggung perasaan masyarakat Depok. Emang kami kenapa sih? Emang kami bego-bego amat milih pemimpin gitu loh. Justru ini seharusnya kita welcome sekali karena memang Depok ini adalah kota pendidikan. Pemilih Depok itu orang-orang rasional. Mereka adalah masyarakat yang berpendidikan, mereka adalah masyarakat urban yang tentu saja nggak sembarangan milih. Kalau PKS itu tidak bisa mengelola Depok, sudah lama Depok itu kalah. Oke. Tapi justru Depok bisa bertahan 3 periode sampai 4 periode, itu karena masyarakat Depok bisa melihat mana partai yang bisa memainkan peranan dan berprestasi. Menurut saya begini, ini dia bisa di Depok, bisa di mana saja, tapi yang membuat banyak orang yang tidak berpolitik seperti bapak-bapak ini adalah ini anak presiden dan sebelumnya anaknya yang lain dan menantunya sudah menjadi kepala daerah. Memang orang Indonesia berapa jumlahnya sangat kurang kah untuk menjadi Sampai harus satu keluarga jadi semua begitu. betul dan begini kan sebetulnya pemilu kita ini kan tidak kita harus jujur tidak betul-betul terbuka. Semuanya ya, kalau Mbak Asfi ngelihat dari luar, ya dan tidak pernah berproses di dalam, tidak pernah ikut berkontestasi juga, ya itu tidak segampang itu mengatakannya. Ini kita bicara terkait dengan elektabilitas dari seorang tokoh yang merupakan kader partai. Mereka digembleng. Mbak Asfi lihat ya, di partai itu ada orang ya, tadi ngomong soal anak ranting dan segala macam. Saya bergaul dengan mereka. Saya bergaul dengan mereka tiap hari Mbak Asfi. Juga kan, Mbak? Ya, dan Oke. mereka punya tugasnya masing-masing. Mereka punya tugasnya masing-masing. Nggak bisa Mbak Asfi mengatakan, kenapa nggak anak ranting yang maju? Kenapa nggak ini yang maju? Itu kan ada Itu real sekolah partai dan ada politiknya. Itu real politiknya. Selalu yang menjadi calon presiden, selalu yang menjadi calon DPR dan lain-lain, itu punya sesuatu di atasnya. Waktu BPUPKI harus memilih bentuk negara apa. Mbak Mereka Asfi, memilih Pak republik Jokowi punya dengan sesuatu sederhana apa? karena kita Pak nggak mau jadi Jokowi punya monarki. sesuatu apa? Monarki kenapa?